Sekali, mimpi itu tidak bisa diatur dengan bantal, mimpi ini tidak bisa diatur dengan kasur, bahkan mimpi ini tidak bisa diatur dengan kehendak kita sendiri. Tapi kalau memohon kepada Allah, mungkin, silakan. Kalau minta kepada Allah, silakan. Tapi kalau ngatur mimpi tidak bisa. Mau pakai bantal, mau pakai guling, mau pakai kasur, pakai selimut, tidak ada. Ya. Jadi tidak ada kaitannya antara mimpi dengan bantal. Tidak ada kaitannya. Bahkan ya kita kalau sakit leher karena tidur yang disalahinnya bantal malah. Iya. Salah bantal. Padahal kalau bintang bisa ngomong, apa salah saya? Saya naruh, kamu yang naruh saya di sini, ya salah leher kita lah. Karena mungkin kita terlalu apa dan apa. Iya, ini salah bantal, leher saya sakit nih, salah bantal. Lah, dia nggak mau salah sendiri, bantal orang lain disalah. Itu orang-orang suka nyalain orang begitu. Tapi saya ulangi lagi, tidak ada kaitannya dengan bantal dibalik mimpi jadi kenyataan, bantal dibalik mimpi akan menjadi berlanjut, bantal dibalik bahwa mimpi ini akan jadi apa atau jadi itu, tidak ada. Tidak ada kaitannya semasa, dan ini mitos. Apabila berkaitan dengan bertolak belakang dengan syariat, itu tidak perlu untuk dipikirkan lagi, tangkapkan ya. Iya, baik, boleh tepuk tangan muda. Dan sekarang kita kasih kesempatan kepada yang ingin nanya tentang mimpinya ya. Dari kanan dulu, Ibu, siapa yang mau nanya? Tadi yang sudah pegang, ya silakan Bunda, yuk boleh. Mukanya serius semua sih, kayak mau nanya. Makanya dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Halimah. Saya bermimpi pada suatu tempat dipenuhi orang banyak. Semuanya wanita. Semuanya memegang balon, termasuk saya. Dan menerbangkannya. Apa makna mimpi itu, Ustaz? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Ibu ngomong ini, kedengeran di rumah nih, semuanya nih. Dan semuanya. Dan harusnya. Gila, itu mic bukan buat mainan. Tapi Ustaz ngerti maksudnya ya? Maksudnya ngerti ya? Ya, baik, bismillah Ustaz. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatnya balonnya aja. Balonnya ya? Aku udah simpen ini, aku lagi Ustaz. Jadi subhanallah, banyak wanita di situ kumpul dan pegang balon dilepaskan. Balon itu semuanya rame-rame. Wallahu a'lam, karena ibu yang bermimpi. Kalau anak yang masih kecil mimpi seperti itu lain artinya. Kalau anak remaja mimpi seperti itu lain artinya. Kalau ibu mimpi seperti itu pun lain artinya. Tapi secara gamblang, insya Allah ini sadaqti ru'ya. Kalau memang mimpinya seperti itu, maknanya adalah doakan anak-anak ibu yang insya Allah walaupun dia jauh secara lahiriah tapi batinnya sangat dekat. Iya, doakan. Jadi balon itu adalah anak-anak. Dilepas ya, tapi balon itu istilahnya selepas dia balon tidak akan jauh dan tidak akan meletus sendiri atau hancur sendiri. Tapi namanya dengan mengatakan ya, istilahnya doakan kepada anak-anak yang jauh dalam lahir tapi hakikatnya batinnya sangat dekat. Doakan banyak-banyak. Iya, baik, boleh tepuk tangan. Bismillah, kita lanjut kepada yang kedua yang ingin tanya. Siapa? Dari sebelah kiri. Iya, silakan Neng. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya namanya Saro. Saya mau tanya, saya pernah bermimpi masuk ke dalam rumah orang kaya. Tapi saya tak kenal orang kaya itu. Saya kelihatannya orang kaya itu kelihatannya stres. Dan dia mencoba untuk bunuh diri lewat jendela. Apa makna dari mimpi saya itu, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Bunda kita. Iya, berada. Jadi sudah berada ya. Dan di sini Bunda bisa mengidentifikasi bahwa orang ini orang kaya. Itu hebatnya mimpi ya. Stres. Gitu. Dan orang kaya ini stres dan pengen orang ini nggak dikenal ya Bu? Nggak dikenal. Saya kenal dia. Ya silakan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang mimpinya seperti itu dan apa yang dilihatnya, wallahu a'lam. Secara umumnya saya sampaikan. Ini merupakan sebuah nasihat agar tidak terlalu sibuk memikirkan dengan orang lain. Sehingga dalam Rasulullah SAW bersabda, Tuba liman syaghalahu an uyubin nas. Tuba liman syaghalahu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan memikirkan diri sendiri sehingga dia tidak pernah memikirkan orang lain. Maksudnya aib orang lain. Yang memikirkan aib orang lain itu kadang-kadang mungkin nggak ada urusannya, kita tahu tentang dia, tidak tahu tentang dia, itu nggak ada kepentingannya buat kita. Ya, apa yang kita lihat, misalnya ada kejadian di TV pulan perorangan, baik itu di acara apa namanya. Tapi sebaiknya ya itu tinggalkan saja. Karena apa? Maknanya dengan mengatakan terlalu sibuk
tahu tentang aib orang lain, itu yang dinasihatinya. Terlalu sibuk dengan tentang aib orang lain, padahal tidak menguntungkan dirinya. Iya, kenal juga enggak, ketemu juga enggak, tapi sibuk dengan aib orang, sehingga penasaran, pingin tahu lagi. Itulah yang dikatakan bahwa melihat sesuatu yang kaya, kelihatan stres segala macam dan ingin bunuh diri. Mananya apa? Kesibukan dalam pikiran yang seharusnya tidak menjadikan kesibukan itu untuk diri sendiri, tapi sibukkanlah dengan diri sendiri yang sebaiknya itu yang akan membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya, baik, cukup. Biar semangat, boleh tepuk tangan? Dan sekarang kita akan coba simak email yang ada, Abi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tabir mimpi. Baik, ini datang dari wanita, ya. Ustaz, saya pernah bermimpi yang menyeramkan. Orang tua saya masih hidup. Namun belum lama ini saya bermimpi melihat 3 jenazah yang tidak saya kenali di rumah orang tua saya. Ya, tidak cuma itu. Ketika saya masuk ke ruangan lain, saya pun melihat ada 2 makom. Saya bingung, ada 3 jenazah, tapi makamnya cuma ada 2. Kira-kira maknanya apa ya, Ustadz? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Tapi insya Allah baik. Ini merupakan satu nasihat kepada yang bermimpi ini. Iya, di rumahnya melihat 3 jenazah. Ataupun ada 3 jenazah padahal kedua orang tuanya masih ada. Subhanallah, saya ingin mengatakan bahwa 3 jenazah ini adalah sebagai nasihat. Kalau orang tua Anda akan wafat, pasti akan wafat. Dan subhanallah, ini adalah wafat bukan berarti wafat hilang nyawanya. Makna di sini adalah wafatnya hubungan antara anak dan orang tua. Saya takut anak ini sudah tidak tegur sapa lagi dengan orang tuanya. Atau orang tuanya sudah tidak tegur sapa lagi sama anaknya. Kenapa? Banyak sekali ditemui anaknya kalau ini tidak mau kunjung sama orang tuanya. Orang tuanya juga tidak mau berkunjung. Pokoknya saya nggak mau kunjungin lagi. Pokoknya saya tidak mau ketemu lagi. Padahal itu orang tua dan anak. Nauzubillah. Dengan menyebutkan ini adalah seperti mayit dalam kehidupan, saling tidak mengenal. Ini mayit siapa? Ini mayit siapa? Padahal ada di rumah orang tuanya. Maknanya seperti mayit, maknanya tidak mau berhubungan antara keluarga. La haula wala quwwata illa billah. Ini keberatan. Sangat berat sekali. Selanjutnya di situ ada kuburan. Iya. Kuburan yang kok cuma ada 3 tapi yang satu nggak ada kuburannya. Karena yang satunya lagi kuburan Anda yang bermimpi. Maknanya dengan menyebutkan Anda jangan sampai punten menggali kuburan atau wafat sebelum menyelesaikan urusan dengan orang tua ini. Sebelum orang tua masuk ke kuburan, Anda harus selesaikan dulu masalah ini, saling tegur sapa atau saling menasihati. Maknanya, saya ingin menegaskan lebih tegas bahwa hubungan silaturahim Anda dengan orang tua harus jauh lebih baik. Wallahu a'lam. Ya. Jadi orang tua masih ada tapi berasa udah nggak ada aja gitu ya. Kita nggak ada komunikasinya ya, walaupun istilahnya masih hidup, itu keramat loh orang tua ya, jangan sampai seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan lihat cuplikan dari sahabat kita, beliau ingin bertanya kepada Ustadz. Mari Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Mutia. Saya bermimpi, saya punya sebuah rumah yang dikontrakin. Nah, di rumah kontrakannya itu tuh kebakaran. Terus ketika saya pengen nyamperin rumah yang kebakaran itu, di depan mata saya terbentang jalan buat menuju ke rumah itu. Padahal dalam keadaan nyatanya, buat jalan ke sana tuh mesti muter jauh, Ustadz. Nah, saya pengen nanya dong, apa makna mimpinya? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi yang sangat baik sekali ini merupakan busyra dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah maknanya adalah karena ketakwaan yang dimilikinya, kesulitan apapun sehingga Allah menyelesaikan daripada jalan yang sangat mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maknanya begitu. Rumah kontrakannya atau pada ada kebakaran tapi jalan terbentang segala macam, punten dengan menyebutkan dia sangat mudah sekali untuk sampai ke satu tujuan, untuk menyelesaikan satu permasalahan karena pun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya untuk menyelesaikan masalah apapun, karena tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak punya masalah. Ada yang punya masalah dengan ekonominya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan temannya, dengan mertuanya, dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan iparnya. Punten, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan selesai masalahnya. Karena Al-Qur'an mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesulitan apapun yang didapatkan keluar min haitsu la yahtasib, dari jalan yang Anda tidak kira. Pokoknya selesai aja masalahnya, kita tidak tahu. Inilah yang harus dikerjakan dan ini merupakan satu busyra dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketakwaan yang dimilikinya akan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Boleh tepuk tangan. Dan
baik, sekarang kita lari ke email lagi nih, Abi. Masya Allah, ada email lagi yang masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tabir mimpi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bermimpi ibu saya menjadi dua. Ya. Dalam mimpi itu saya yakin kalau dua-duanya itu adalah ibu saya. Saya melihat yang satu sedang memasak dan yang satu lagi hanya terdengar suaranya. Tidak ada bentuknya ya. Ketika dua-duanya saya temui ternyata ada perbedaan. Saya terkejut melihat salah satu ibu saya dengan wajah yang rata. Tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung dan bibir. Kira-kira maknanya apa ya Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget memang kalau dengar mimpi seperti ini langsung shock. Oh, nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada ini. Subhanallah, iya. Luar biasa. Ini adalah mimpi yang sangat baik sekali. Anak ini berbahagialah, digambarkan di dalam mimpinya dengan mengatakan ibunya tidak memiliki mata rata. Karena apa? Karena matanya tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Ya, lalu selanjutnya dengan mata bibirnya tidak ada karena dia tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali yang baik-baik. Iya. Sehingga dengan menyebabkan apa kalimatnya tidak punya hidung ya karena tidak mencium sesuatu kecuali yang halal, yang baik, yang harus didekat. Subhanallah. Seperti itulah. Karena yang namanya di dalam mimpi ketika melihat tidak ada, apalagi dikatakan ada ibu. Ibu saya itu dua. Subhanallah. Maknanya adalah ibu yang luar biasa sanggup menyelesaikan hubungan anak dan hubungan punten keluarga. Jadi istilahnya ibu yang sangat baik sekali. Insya Allah berbahagia punya ibu seperti itu. Dan ibu ini akan selalu mendoakan Anda walaupun dimanapun berada. Insya Allah ini merupakan kemuliaan yang dimiliki oleh Anda karena memiliki ibu yang soleh. Amin. 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 Ya luar biasa ya. Dan baik, sekarang kita kasih kesempatan yuk kepada bundaku lagi yang ingin bertanya dari yang kanan. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Dewi. Alhamdulillah. Saya bermimpi melihat Al-Quran yang besar dalam posisi terbuka. Quran itu tergeletak di sungai yang mengalir sangat jernih. Apa maknanya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah SAW bahwa salat 5 waktu itu diibaratkan dengan air sungai yang jernih dan mengalir. Sehingga dengan mengatakan ada satu pertanyaan saya terjemahkan untuk lebih mudah dipahami oleh Bunda dan untuk pemirsa semuanya. Rasulullah bertanya, seandainya, subhanallah, di rumah Anda ada sungai yang mengalir dan bersih airnya, ya, lalu Anda setiap hari 5 kali mandi dengan air sungai bersih itu, apa yang terjadi kepada tubuh Anda? Bersih. Nggak ada dakinya dah. Itu dia, nggak ada kotorannya. Nggak ada daki ya Bu ya. Lalu dengan menyebutkan, sholat itu bagaikan air sungai yang mengalir di depan rumah Anda. Dan Anda ini sholat 5 waktu akan semakin bersih hati ini ketika dengan melaksanakan sholat. Sekarang Bunda dengan mengatakan in sadaqti ru'yaki, melihat ada air sungai yang jernih mengalir di atasnya ada Quran. Wallahu a'lam. Tolong ketika sholat baca Qurannya lebih khusyuk lagi, lebih baik lagi, bukan hanya cepat-cepat tapi tidak tahu maknanya, maka lebih khusyuk di dalam masalah sholat. Iya, ketika air sungai mengalir itu adalah sholat. Ada Quran di situ, bacalah Quran ketika sholat itu dalam keadaan baik. Jangan itu terus Al-Ikhlas lagi, Al-Falaq lagi, An-Nas lagi, Al-Khilaf, Al-Falaq. Jadi langganan terus sholatnya. Iya, tapi cobalah bertambah. Mungkin sekarang ini surah Al-Furqan, selanjutnya At-Tahrim, misalnya terus sedikit-sedikit. Paling tidak 1 tahun ini misalnya bisa hafal berapa surah. Punten, dari Ramadan kemarin, sebentar lagi Ramadan beberapa bulan lagi. Insya Allah sudah nambah berapa ayat? Surah nih. Berapa surah? Belum nambah lagi ya? Nah itu dia. Subhanallah. Inilah kekurangan kita karena kita lalai untuk menghafalkan ayat-ayat yang ada. Insya Allah itu akan menjadi apa ya? Nasihat buat kita semuanya, termasuk saya ya. Masih kurang hafalannya ya. Baik, boleh tepuk tangan biar semangat dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini ya. Iya, baik. Nah, Abi, aku ingin mengambil sebuah kesimpulan di mana memang saat ini banyak sekali, mungkin aku agak jauh ya dari tabir mimpi, ngomongin masalah situs, di mana banyak yang bilang sekarang banyak sekali Ustadz Google. Ustadz Google itu. Nah,
sekarang yang jadi pertanyaan, kalau orang baca buku, biasanya ada kan dari buku ini ditelaah dari buku ini, ditelaah dari buku ini, jadi kumpullah buku ini gitu ya, dirangkai menjadi satu buku lagi. Nah kalau dari Google itu boleh nggak sih kita ambil, atau memang ada yang benar, ada yang salah, atau mungkin hampir rata-rata harus kita perbaiki dulu, Abi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sekarang sudah berubah, bukan Iya, kola tentang Allah, kola sholat, Rasul, segala macam ini rame. kola Google sekarang. Iya. Kola Google, kola Yahoo, kola apa. Jadi akhirnya kalaupun membaca tidak salah, silakan buka di situs itu sampai apapun ada di sana. Tapi punten kita harus tahu ini situsnya punya siapa, lalu yang bicarakannya itu siapa. Itu harus tahu. Ini situsnya punya siapa? Oh, Fulan. Oh, ini grup yang keluar dari Islam ini ya memang benci terhadap Islam. Ya. Oh, ini adalah ini. Oh, ini silakan. Oh, ini ada ini. Akan ketahuan. Iya. Jadi harus diketahui ini siapa penulisnya ataupun pengarangnya atau yang punya siapa. Selanjutnya dengan mengatakan apa yang diucapkannya, sumbernya dari mana tetap harus diteliti. Jadi tidak semata-mata walaupun itu Al-Qur'an, walaupun itu adalah hadis, tapi tetap diteliti. Karena dalam firman Allah juga ada ayat mutasyabihat. Ya, mutasyabihat itu ayat yang harus dipahami oleh orang-orang yang fakar di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang apapun yang ada dalam internet segala macam belum tentu semuanya baik, tapi ada baiknya. Coba lihat misalnya masyaikh yang ada. Ya, masyaikh guru-guru yang ada. Kita lihat mauqi-nya ataupun situsnya. Insya Allah banyak sekali yang baik di situ dan banyak diinformasikan. Termasuk dalam masalah mimpi pun, lihat para ulama-ulama yang ada di Timur Tengah misalnya menyampaikan dengan detail apa arti dalam kenyataan mimpi tersebut seperti apa. Ada buku-buku baru yang disampaikan seperti itu untuk menambah wawasan kita. Iya, istilahnya kalau misalnya baca boleh ya, tapi tetap harus tahu dari mana sumbernya, dari tetap harus seperti itu. Harus pegang Al-Quran dan Sunnah walau bagaimana. Iya. Iya, memang kalau misalnya kita sikapi hari ini paling gampang ya nanya sama itulah. Ya. Misalnya, wah malas nanya sama Ustadz nih, nanya sama Google aja gitu kan. Nah, kalau misalnya kita buka nih, mungkin kita agak sedikit jangan sampai salah kaprah karena ini adalah merupakan suatu poin yang positif banget dan penting. Klik kebuka itu yang paling atas itu udah pasti bener nggak, Abi? Yang paling banyak dibuka berarti itu. Wallahu a'lam. Tetap harus dicek dulu, dilihat apa yang ada di dalamnya. Tetap harus dilihat. Ya, tetap harus dilihat. Ya, jadi mengatakan apapun yang kita ingin tanyakan fas'alah lidzikrin kuntum la ta'lamun. Makanya alhamdulillah kalau seandainya ada yang pandai, masukkanlah ke dalam Google seperti itu sehingga orang bisa bertanya dan masukkan ke situ. Iya, insyaallah. Iya, baik. Luar biasa, terima kasih Abi. Ya. Terima kasih Bunda, semuanya boleh tepuk tangannya mana? Ya, ini luar biasa nih bundanya, masih semangat ya Bu ya? Semangat. Kita lanjutin? Jangan. Nanti insya Allah datang di lain kesempatan ya. Sehat ya yang di belakang? Coba nunjuk tangan yang sehat. Iya, baik. Dah, walaupun orang tua jangan dong ya. Dan baik buat pemirsa di rumah yang masih punya pertanyaan, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Kritik dan saran Anda kirim ke saya via SMS, tinggal ketik Ustaz spasi nama Anda, tanda pakar, umur Anda, tanda pakar. Komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Selamat beraktivitas, saya Ali Zainal Nudin. Insyaallah saya ketemu lagi di Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.